konsum ini ya, sangat penting bagi kita untuk bisa memanfaatkan. Dan ya tentu juga dengan adanya pandemi ini ya salah satu nikmat Subhanahu wa taala membuka pikiran kita untuk bisa memanfaatkan seluruh instrumen yang ada untuk bisa kita mengedukasi diri kita dan juga pada masyarakat dan umat kita secara umum. Baik, saya share ya kita punya materi. Sudah kelihatan materinya? Iya, Pak. Ya. Baik, materi tentang masalah riba ya. Saya kira materinya sangat penting ya, sangat urgent kita pahami dan ya kalau bisa tidak lagi permasalahan tentang masalah riba ini ya. Karena di tengah masyarakat kita masih banyak kontroversi tentang masalah riba itu. Dan juga sebenarnya riba ini bukannya dalam persoalan keharaman atau sebagai bentuk dosa besar, tetapi ternyata riba itu sesuatu yang sangat buruk ya, terkait hubungannya menyangkut masalah ekonomi dan sosial ya. Sehingga ini kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang namanya riba itu. Dan ini sangat penting sekali bagi kita sebagai ekonom muslim bahwa riba ini sekali lagi bukannya pada persoalan sisi hukumnya ya, tapi persoalannya sangat terkait dengan masalah ekonomi. Ya, sehingga sangat mari kita bahas dan mengetahui sebenarnya apa itu riba. Pertama kita jelaskan juga apa itu riba ya, pengertian riba. Pertama, riba itu berasal kata az-ziyadah, sesuatu yang bertambah ya, atau meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Jadi kalau kita minta sesuatu tambahan dari yang diutangkan atau dipinjamkan, maka itu masuk kategori riba. Ya. Misalnya saya pinjamkan si A misalnya 1 juta, saya minta ada tambahan. Ya. Saya minta tambahan dari utang itu. Maka meminta tambahan dari utang itu adalah termasuk riba. Yang kedua adalah riba itu disebut dengan an-nam ya. Artinya satu yang berkembang ya, bertambah atau bertumbuh. Jadi memang riba itu sesuatu yang bertambah, bertumbuh, berkembang ya, atau berlipat gitu. Makanya dalam teori bunga itu ya, itu bunga menyebut itu selalu tercenderung akan bertumbuh, berkembang dan berlipat-lipat. Ya, karena dia menggunakan faktor terkait masalah waktu. Ya. Semakin bertambah waktu, semakin bertambah daripada tambahan dari pinjaman itu. Dan juga itu dalam Al-Quran sudah menjelaskan itu sebenarnya bahwa memang riba itu kecenderungannya akan selalu bertambah dan berkembang serta berlipat-lipat itu. Ya, seperti dalam surah Al-Imran katakan wala artinya ya lazina amanu taqur riba ad'afa mudha'afa. Wahai orang beriman, janganlah makan harta mengambil riba itu dan cara berlipat-lipat. Ya, jadi memang secara karakter bahwa riba itu nanti akan pasti berlipat-lipat ya, berlipat ganda. Sedangkan secara istilah ya, bahwa riba adalah akad yang terjadi ya dengan penukaran tertentu ya. Jadi nanti dalam penukaran itu tidak semua masuk riba ya. Tidak semua transaksi penukaran itu masuk riba. Dia yang terkait pada barang tertentu saja atau barang ribawi. Ya. Kemudian tidak diketahui sama atau ukuran tidak sama gitu ya. Ya ada ukuran tidak sama dan juga sisi terlambatnya salah satunya. Jadi terkait masalah penukaran barang tertentu, kemudian
ukurannya tidak sama, ya, berbeda, dan terkait dengan waktu. Nah, itu nanti akan terjadi hubungannya dengan terjadinya riba tadi nanti ya, terkait dengan terjadinya riba. Nah, pengertian lain ya menurut Ibnu Arabi bahwa riba adalah dalam riba fil lughah wa az-ziyadatu wal maradibah ya fil ayati kulli ziyadatan lam yuqabiluha awad. Ya, aywad ya. Bahwa riba adalah secara bahasa tambahan. Namun yang dimaksud riba dalam Al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti ya, atau penyimbang yang berdasarkan syariah. Ya, contoh misalnya kan kalau uang dengan uang kan itu tidak transaksi penggantinya, ya, ada tambahan dari meminjamkan uang, nggak ada penggantinya. Nah, yang mana dimaksud dengan transaksi pengganti atau transaksi penyimbang itu? Ya, contoh misalnya ya dalam jual beli ya, dalam transaksi komersial itu ada transaksi penggantinya, yaitu antara uang dengan barang misalnya. Maka barang itu sebagai transaksi pengganti. Ya, atau misalnya transaksi sewa menyewa. Apa transaksi sewanya? Yaitu ada objek sewa gitu ya. Ya, itu pun dalam bagi hasil misalnya ada objek usaha atau bisnis. Jadi kalau tidak ada itu dan menghasilkan keuntungan, ya maka itu tidak boleh ya karena tidak transaksi pengganti. Nah, jadi dalam Islam boleh tukar menukar mengambil keuntungan, tetapi harus terkait dengan ada penggantinya ya, transaksi itu. Tidak boleh uang dengan uang menghasilkan tambahan keuntungan. Tapi dalam Islam boleh mengambil keuntungan, tapi harus ada transaksi komersialnya. Apakah dalam bentuk jual beli, dalam bentuk sewa menyewa, atau dalam bentuk misalnya mudharabah ya, atau bagi hasil. Nah, itu dibenarkan, tapi kalau tidak ada, nah, itulah yang akan menunda namanya transaksi ribawi. Nah, jadi pada prinsipnya menurut Badruddin Alyani ya, bahwa riba adalah penambahan menurut syariah, itu penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis real. Ya. Jadi kalau tidak ada transaksi bisnis realnya, ya, contoh misalnya tidak ada barang, nggak ada jasa, ya, nggak ada objek usaha, maka itu masuk transaksi ribawi. Nah, itu ya pengertian dari riba. Kemudian kita masuk jenis-jenis ribawi ya. Ini juga ada pandangan dari ya dalam Ibnu Nawawi ya bahwa riba adalah ya talabul az-ziyadatu fil mali bi ziyadatil ajal. Itu adanya penambahan harta pokok ya karena terkait dengan waktu ya. Jadi ini terkait misalnya contoh bunga ya, bunga di perbankan atau di lembaga-lembaga keuangan non-bank yang menggunakan sistem bunga ya dan mendapatkan keuntungan dari harga pokok terkait dengan waktu, ya, maka itu masuk perangkat transaksi ribawi. Sekarang jenis-jenis riba ya, ini perlu kita pahami supaya nanti kita bisa memilah bahwa ini masuk riba atau bukan riba. Pertama, ada disebut dengan riba qard. Riba qard atau riba pinjaman. Jadi riba pinjaman ini adalah segala utang piutang, pinjam meminjam yang disyaratkan ada tambahan atau manfaat. Jadi misalnya saya pinjamkan si A tadi 1 juta ya, dengan syarat ada tambahan. Ya, misalnya menurut nyamba misalnya 100.000 ya, itu masuk riba. Ya, karena saya syaratkan. Atau misalnya manfaat lain bukan tambahan uang daripada pokok pinjaman. Misalnya saya pinjamkan 1 juta dengan syarat dia pinjamkan misalnya mobilnya misalnya ya, saya pinjam 1 hari. Gitu. Maka tidak boleh itu masuk riba. Kan misalnya kalau kita pinjam kendaraan saudara teman kita tidak boleh mengatakan ya silakan pinjam, yang penting diisi bensin. Nah itu tidak boleh.
Karena itu masuk perangkat riba karena mensyaratkan pinjaman ada manfaat lain, ada tambahan lain. Nah, tetapi kalau tidak disyaratkan ya dan tidak diakatkan, maka itu tidak apa-apa. Ya. Sebenarnya kata Rasulullah, khairukum ahsanukum qada'ah. Sebaik kamu adalah memberi sesuatu lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Misalnya saya tadi pinjamkan 1 juta, ya, saya tidak persyaratkan ada tambahan. Pokoknya ya yang kita sepakati, yang namanya pinjaman itu ya memberikan sebagian harta kita ke orang lain, ya dengan waktu tertentu dikembalikan dengan jumlah pokok yang sama ya dari pinjaman itu. Tetapi kalau yang bersangkutan misalnya memberi tambahan ya, sebagai ucapan terima kasih, maka itu boleh. Ya, sekali lagi, yang penting jangan disyaratkan. Itu dasarnya tidak ada disyaratkan. Nah, itu riba qard. Yang kedua dari riba jahiliyah. Nah, riba jahiliyah terkait dengan adanya tambahan dari pokok pinjaman karena yang bersangkutan tidak mampu membayar tepat pada waktunya. Misalnya contoh lagi tadi, saya pinjamkan si A 1 juta selama 1 bulan. Tapi karena si A ini tidak mengembalikan 1 bulan yang akan datang, nanti dia kembalikan 2 atau 3 bulan yang akan datang, maka saya minta tambahan dari pokok pinjaman tadi 1 juta. Jadi menambah tambahan daripada pokok pinjaman karena yang bersangkutan peminjam tidak bisa mengembalikan tepat pada waktu, maka itu sebenarnya riba ya. Sebenarnya orang-orang jahiliyah dulu pada dasarnya adalah tidak mengambil keuntungan dari meminjamkan antara mereka. Nanti dia mengambil keuntungan pada saat yang meminjam itu tidak mengembalikan tepat pada waktunya. Ya, itu orang jahiliyah seperti itu. Nah, kita sekarang ya menghadiri sebagai masuk era modern, ya belum orang meninggalkan tempat transaksinya ya sudah dikenakan bunga kan. Ya, itu lebih sadis sebenarnya riba jahiliyah dengan orang modern sekarang ini ya. Jadi dalam Islam kalau orang belum mampu bayar utangnya, ya, karena memang karena kendala tertentu, susah mengembalikan sehingga butuh waktu untuk melunasinya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa in kana zu usratin. Ya. Jadi pada intinya menurut Qatadah ya bahwa riba itu adalah seseorang menjual barangnya secara tempo tertentu. Apabila dia jatuh tempo, si pembeli tidak mampu membayarnya, maka dia memberikan bayaran tambahan. Dan itu banyak terjadi pada jual beli ya, bukannya pada pinjam-pinjam. Ya, misalnya dia sudah menjual barangnya dengan cara cicilan, ya. Tapi karena yang bersangkutan tidak melunasi cicilan barangnya pada waktunya, maka dia minta lagi tambahan, ya, tambahan dari harga jual itu, ya, maka itu disebut juga dengan riba jahiliyah. Nah, kemudian yang ketiga adalah riba fadl. Riba fadl ini terkait dengan barang-barang ribawi, ya. Tadi kan ada penukaran barang tertentu ya, atau komoditi tertentu. Jadi riba fadl terkait dengan komoditi tertentu yang sudah ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis ya. Hadisnya ya. Ya, ini dikatakan azabu bil zahabu ya, wal fidda bil fidda, wal burr wal bil burr, ya, was-sa'i bis sa'ir dan terusnya ya. Itu emas dengan emas, ya, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair ya. Atau ini tepungnya. Kurma dengan kurma, garam dengan garam. Haruslah dia semisal ya. Semisal, setara dan kontan. Ya. Ya, maksudnya gini, kalau dia sejenis, tadi contoh emas dengan emas ya, maka kalau dia dipertukarkan, dua syaratnya, dua ilatnya. Ya. Yang pertama dia harus sama, ya. Harus sawaan bisawaan, harus semisal. Yang kedua ya harus kontan, harus kontan. Misalnya
kita tukar emas 5 gram ya, emas 24 karat dengan emas 18 karat. Kalau ditukarkan, secara itu harus sama ya, 5 gram emas 24 karat, 5 gram emas 18 karat. Ya, tidak boleh ada namanya tukar tambah ya dari emas itu. Ya, jadi dan harus itu langsung ditukar ya. Nah, kalau ada tambahan tadi misalnya ada tukar tambah ya kan dianggap kualitasnya ini emas 18 karat ini lebih murah kan? Ada tambahan uang misalnya, maka itu masuk riba. Ya. Atau penyerahannya tertunda waktu. Ya. Maka itu masuk riba nanti, masuk riba nasiah. Ya. Riba nasiah. Maka syarat tadi itu harus sama dan harus tunai kontan. Ya. Sama juga misalnya kalau kita menukar uang ya, jadi uangnya malah langsung riba karena setara dengan emas atau perak ya, sejenis dia. Maka misalnya kalau kita tukar uang 100.000 kertas dengan uang receh ya, itu harus sama juga nilainya 100.000. Ya, tidak boleh uang kertas 100.000 dengan uang receh misalnya 90.000 ya nggak boleh. Ya harus sama dan ditukar langsung ya, tidak boleh nanti berlaku esok ya. Nah, itu kalau dia sejenis dan dia termasuk barang ribawi. Nah, ya. Barang ribawi ada 6 jenis ya, dan juga bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Ya, misalnya kan beras ya, jadi masuk dia gandum atau tepung, maka beras itu termasuk barang ribawi. Ya, maka kalau kita tukar dengan komoditas beras yang berbeda, meskipun kualitasnya berbeda, harus ukurannya sama dan harus tunai. Itu dasarnya itu. Tapi kalau dia berbeda jenis, ya, contoh misalnya kita tukar emas dengan perak ya. Jadi boleh misalnya 5 gram misalnya emas, kemudian ada 300 gram misalnya perak. Ya, itu boleh ya. Karena dia berbeda jenis dan dia sama-sama barang ribawi. Ya. Tapi yang penting harus tunai. Ya, tidak boleh tertunda. Syaratnya ilatnya cuma satu saja kalau dia berbeda jenis ya, itu cuma harus tunai ya. Contoh misalnya dalam aplikasi jual beli mata uang ya, disebut dengan SARF di di transaksi mata uang ya. Maka boleh misalnya menukar $1 dengan Rp14.000. Ya, $1 kan ya berbeda dengan 14.000, kan berbeda aja ya. Berbeda nilainya, boleh berbeda nilainya. Yang penting ditukar pada saat itu ya. Tidak boleh menggunakan opsi yang akan datang. Ya, dia harus on the spot ya, harus spot pertukarannya. Nah, ini dua hal yang menjadi inti daripada barang riba padal ini. Yang pertama adalah dia terkait dengan barang-barang ribawi. Makanya harus dihafal ya jenis-jenisnya. Maka ini yang terjadi kalau dia berbeda. Kalau dia sejenis tadi ya, misalnya emas dengan emas, maka syaratnya 2. Ya, adanya 2 ya, itu harus sama dan tunai, kontan. Tapi kalau dia berbeda jenis, sama-sama dia barang ribawi, misalnya tadi emas dengan perak, maka boleh berbeda nilainya, berbeda takarannya, yang penting itu tunai. Nah, sekarang bagaimana kalau salah satunya bukan barang ribawi ya? Misalnya uang ya, uang dengan misalnya uang dengan baju misalnya. Uang kan barang ribawi, baju bukan barang ribawi. Maka itu bebas ya, tidak ada tidak berlaku itu hukum ya. Ya karena salah satunya bukan barang ribawi. Apalagi kalau keduanya bukan barang ribawi. Ya, misalnya kayak ingin tukar satu laptop dengan 3 HP, itu boleh ya. Tidak ada mau berbeda, mau langsung ditukar, itu tidak ada masalah. Karena dia bukan termasuk barang ribawi. Dan ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat konsep ya, konsep uang ya. Ya, perbedaan uang ya dalam konsep kapitalis dengan Islam ya. Ya, di ekonomi kapitalis itu selalu memberikan alasan bahwa uang ini terkait dengan waktu ya. Sehingga itu alasannya
Kenapa uang harus ada tambahan yang namanya bunga? Karena uang itu berbeda sekarang yang akan datang. Ya, maka yang akan datang supaya sama nilainya maka harus ada bunga gitu. Ya, ta'infalu man. Jadi uang itu akan berkurang nilainya dengan penambahan waktu. Ya, maka alasan itu yang mengatakan perlu ada bunga. Ya. Sedangkan kalau dalam Islam uang itu bisa bertambah kalau ditransaksikan dalam bentuk kegiatan akses ekonomi. Maka sebenarnya ekonomi value of time. Ya, jadi karena dalam Islam uang itu bukan komoditas, ya, bukan barang yang diperjualbelikan. Ya, maka kalau uang itu mau bertambah, mau berkembang, maka harus ditransaksikan dalam aktivitas ekonomi. Ya, misalnya dalam jual beli, ya, dalam sewa menyewa, dalam investasi. Nah itu boleh. Ya, itu ya yang kalau mau mengembangkan uang. Nah kalau kita lihat bahwa uang itu adalah komoditi, maka dia memperjualbelikan uang, ya, beli uang. Sedangkan kalau dalam Islam uang itu hanya sebagai medium, ya, sarana untuk transaksi, ya, dan juga untuk menentukan nilai suatu barang atau materi, bahwa barang ini nilainya sekian, jasa ini sekian nilainya, ya. Jadi uang yang menentukan nilainya. Kemudian dalam kapitalis uang adalah stok konsep. Ya, dia adalah barang yang disimpan gitu. Karena dia disimpan dia harus bertambah, ya. Dia harus menghasilkan. Nah, maka supaya dia tidak habis dimakan waktu, maka dia ada bunganya gitu. Sehingga dia konsep. Tetapi kalau dalam Islam money explore konsep. Artinya uang itu harus bergerak, ya. Harus ditransaksikan. Ya, tidak boleh uang itu disimpan. Uang itu nanti bermanfaat, bernilai kalau ditransaksikan. Ya, makanya dalam Islam itu dilarang menimbun, ya, dan timbun. Maka satu cara menghindari penimbunan harta itu atau uang itu dengan adanya zakat, ya, zakat agar uang itu bisa bergerak, bisa menghasilkan. Nah, dalam Islam semakin bergerak itu uang, ya, di masyarakat, semakin menggerakkan ekonomi, ya. Semakin banyak uang beredar, semakin bagus. Semakin cepat perputaran uang itu, semakin banyak akses ekonomi. Nah, sehingga bisa membuka investasi, bisa membuka transaksi sektor real, ya, sehingga bisa membuka lapangan kerja dan sebagainya. Tetapi kalau di kapitalis tidak, ya, pokoknya uang itu mau dipakai atau disimpan, pokoknya harus menghasilkan secara pasti. Nah, kemudian kapitalis sektor moneter dan ekonomi itu tidak dia terpisah, ya. Jadi transaksi uang dengan uang, ya. Tidak ada hubungannya dengan sektor real, ya. Tetapi kalau dalam Islam semua transaksi keuangan itu harus terkait dengan sektor real. Ya, makanya ada jual beli, ya, barang dengan uang kan. Ada transaksi ijarah, ya, transaksi uang dengan jasa, ya. Ada transaksi bagi hasil, ya, transaksi uang dengan investasi, ya. Nah, dan seterusnya. Ini perbedaan secara jelas konsep uang dari ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam. Nah, di sini dikatakan, ya, bahwa uang pada hari ini itu berbeda uang di masa akan datang. Ya, maka uang hari ini harus diinvestasikan, harus menghasilkan itu uang. Nah, meskipun dalam konsep ini, kalau kita dalam faktanya, bahwa setiap investasi mengandung kemungkinan kan, ya, bisa positif, bisa menghasilkan, bisa juga berkurang, ya, dan bisa juga tidak menghasilkan apa-apa atau, ya, breaking point. Nah, jadi sementara dalam ekonomi kapitalis itu, ya, memastikan bahwa uang itu harus menghasilkan, ya. Sementara dalam kreditasnya investasi tidak hanya mutlak, ya, bisa positif, bisa negatif, dan bisa juga istilahnya breaking point, ya. Nah, sehingga konsep daripada ekonomi kapitalis sebenarnya tidak relevan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian perbedaan bunga dengan bagi hasil, ya. Saya kira sudah umum kita sudah pahami, ya. Cuma saya bisa
beberapa hal yang sama ya. Misalnya dalam sistem bunga itu ya, bahwa penentuan bunga dibuat sebelumnya ya pada waktu akad tanpa berpengaruh pada untung dan rugi. Ini ya. Jadi kalau bunga itu sudah pasti bahwa untung saya sekian. Ya. Usahanya apakah sukses atau tidak sukses, Anda gunakan uang itu, modal itu dalam investasi tidak. Yang jelas saya pinjamkan uang sekian harus kembali dengan pokok tambah dengan bunga. Sudah pasti ya. Sementara usaha itu tidak pasti. Seperti dalam Quran ditegaskan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Sedangkan kalau dibagi hasil itu sesuatu yang dibuat terbentuk rasio atau peluang-peluang untung atau rugi. Ya, karena namanya usaha itu bisa untung bisa rugi. Sehingga nantilah kenyataan lapangan yang menentukan. Oleh itu memang dalam sistem bagi hasil ya itu kan namanya ya, tadi kelayakan bisnis, bagaimana harus dikelola oleh orang-orang yang profesional, yang amanah ya, sudah punya pengalaman, ya, sehingga diharapkan modal yang dikelola dalam bisnis itu bisa dikelola secara hati-hati, bisa memberikan return yang lebih bagus ya, dan bisa meminimalkan risiko. Jadi ini ya secara yang paling penting di dalam perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Kemudian perbedaan bunga dengan margin ya, karena sering di transaksi itu orang mengatakan apa bedanya bunga ya kita pinjaman di bank misalnya di bank konvensional dengan margin keuntungan yang ada di sistem jual beli di lembaga keuangan syariah. Ya, sama-sama kan pasti ya, sama-sama pasti. Nah, ini perlu kita jelaskan dengan baik agar masyarakat tidak menganggap bahwa ya bunga dengan margin keuntungan dari jual beli itu sama aja. Ya, karena memang juga dalam Al-Quran, ya, orang-orang yang menentang Al-Quran itu dimatakan dzalika bi annahum qalu innamal bai'u riba. Dimatakan bahwa sungguhnya orang jual beli dan riba itu sama aja itu. Ya, katakan sama aja. Kenapa sama? Kan sama-sama untung, ada untungnya semua yang pasti kan gitu. Nah, kalau Allah mengatakan wa halal bai wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan namanya riba. Di mana perbedaannya secara jelas ya? Pertama, di bunga itu uang sebagai objek komoditas ya. Jadi uang yang diberikan yang menghasilkan keuntungan yang pasti. Sedangkan kalau di margin keuntungan dalam jual beli, barang sebagai objek, ya, sebagai objek, maka boleh mengambil keuntungan dari barang atau jasa itu boleh. Ya. Karena nanti ada juga jasa ya, jadi boleh mengambil keuntungan dari barang ataupun jasa. Sementara di riba itu mengambil keuntungan dari transaksi pinjam uang. Nah, kemudian di bunga bisa berubah secara sepihak, ya. Apalagi kalau dia menggunakan floating bunga floating interest ya, bunga yang mengambang, maka semakin tinggi suku bunga juga akan bisa berkembang bertambah nilai bunga itu. Sedangkan kalau di jual beli itu pasti tidak boleh berubah. Ya, misalnya harga pokok daripada barang itu 1 juta, dia jual 1.100.000, maka harga 1.100.000 tidak boleh berubah. Ya, kalau berubah itu adalah masuk riba nanti, masuk riba. Jadi harus disepakati ya, itu tidak sama sekali tidak boleh berubah ya. Itu yang membedakannya secara jelas ya. Kemudian kalau bunga tidak dikaitkan dengan sektor real ya. Jadi uang menghasilkan uang, nggak ada hubungannya sektor usaha, sektor real ya. Sedangkan kalau di jual beli itu terkait dengan sektor real ya. Jadi ada uang, ada barang ya, jual beli atau jual beli jasa ya, misalnya dalam bentuk ijarah ya, maka itu dibolehkan mengambil keuntungan. Nah, kemudian kalau bunga bila macet akan bunga berbunga ya. Sedangkan kalau di jual beli misalnya dia macet atau bermasalah atau terlambat pembayarannya, maka tetap harga yang sudah disepakati. Ya, inilah perbedaannya itu secara nyata adalah aplikasi antara bunga dan margin keuntungan dalam transaksi jual beli. Nah, kemudian larangan riba sebenarnya itu ada tahapan ya, karena memang kebiasaan orang Yahudi ya,
orang Yahudi dulu memang suka mengambil keuntungan dari transaksi riba ya. Jadi pertama ini dijelaskan ya, wa ma atitum mir riba liyarbu min amwalin nas wala yarbu indallah. Jadi pertama memang kelihatannya riba itu ya menguntungkan, ada tambahan pendapatan kan, kelihatannya bertumbuh ya. Padahal sebenarnya itu tidak secara zahir, pada intinya riba itu tidak memberikan keuntungan sisi ekonomi ya. Ya kalau kita bawa pada ekonomi sekarang ini disebut dengan bubble ekonomik ya. Jadi ada pertumbuhan ekonomi tapi isinya kosong ya. Isinya kosong. Jadi kelihatannya bertumbuh tapi isi transaksinya kan nggak ada ya karena tidak terkait dengan sektor real. Ya, inilah yang masalah. Sehingga ini akan terjadi kesenjangan. Ya, karena kenapa ya menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu hanya orang-orang tertentu saja. Sementara yang masyarakat luas tidak menikmati. Ya, sehingga ya, seperti balon tadi ya, bubble ekonomi kelihatannya besar tapi isinya kosong. Ya. Sedikit saja ada goncangan ekonomi langsung meledak gitu ya. Seperti sekarang ini. Ya, tidak terkait dengan seperti ini. Ini sudah jelaskan di dalam aturan ya jelas. Nah kemudian juga ya dalam soal rumit ya, bukan. Yang kedua ya, yaitu perilaku orang-orang Yahudi ya, perilaku orang Yahudi yang memang senang mengambil barang haram ya. Kebiasaan mereka itu meminjamkan uang ya, sehingga mereka menikmati ya sampai sekarang ini orang Yahudi itu seperti itu. Jadi dia mencetak uang ya, kemudian dia pinjamkan ke negara-negara yang membutuhkan ya, mereka itulah yang kendalikan keuangan global dan dia menikmati ya bunga tadi itu ya, lalu dia berbuat zalim. Nah itu watak Yahudi seperti itu ya. Dan ini banyak dimotori oleh Amerika kan. Sehingga dia bisa menjara keuangan dunia ya, dengan adanya sistem riba itu. Dan yang orang Yahudi tahu itu, ya, tahu ya, bahwa cara untuk bisa kita mengambil keuntungan yang banyak dengan cara ribawi tadi, ya mencetak uang kertas, ya kemudian dia pinjamkan kepada negara-negara yang kekurangan dana dan dia terus akan mengeksploitasi. Nah, itu sifat zalim ya, fabi zulmil ladzina hadu haramna alaihim thayyibat dan seterusnya ya. Nah itu kebiasaan para orang Yahudi berbuat zalim ya, dengan memakan makanan yang diharamkan. Nah kemudian yang ketiga tentang larangan bersifat berlipat ganda ya. Jadi memang riba itu kecenderungannya adalah selalu berlipat ganda. Meskipun tidak boleh menjadikan ayat ini bahwa yang penting tidak berlipat ganda maka boleh ya. Ayat sebenarnya turun untuk menjelaskan bahwa memang isyarat bahwa memang riba itu akan selalu bertumbuh berkembang ya. Orang akan mempraktekkan yang namanya sistem ribawi. Ya, karena dia mau enak-enak saja gitu ya. Dia mengambil keuntungan tanpa risiko. Karena riba kan tidak risiko, dia pasti ya. Dan ini kebiasaan daripada masyarakat secara umum ya, tentang masalah suka menggandakan daripada uang, menggandakan transaksi untuk mendapatkan keuntungan. Ya, baik secara individu maupun secara komunitas, bahkan secara global ya, dilakukan oleh orang-orang Yahudi sekarang ini. Nah, terakhir di sini tak keempat, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan secara tegas tentang riba itu ya. Ladzina amtakullah wa zaru ma baqil riba in kuntum mu'minin. Orang beriman bertakwa dan tinggalkanlah sisa riba itu. Jadi meskipun sedikit atau sisanya harus dihilangkan. Ya, tidak boleh katakan sedikit tidak apa-apa gitu ya, enggak apa-apa. Ya, jangan katakan kalau misalnya hanya 1% atau 0,sekian% itu boleh, tidak. Ya, karena Allah sudah menegaskan bahwa riba itu adalah sesuatu yang diharamkan. Ya, maka harusnya kita tinggalkan tentang masalah riba itu meskipun sedikit ya. Ya, karena sedikit ini yang bisa nanti berkembang dan bisa merusak tatanan sosial ekonomi masyarakat. Hanya 4 tahapan dari larangan tentang masalah riba itu ya,
sehingga perlu kita waspada tentang masalah bahaya riba itu. Nah, secara umum dalam Islam sebanyak apa yang diharamkan oleh Allah itu pasti buruk ya. Sementara apa yang dibolehkan itu pasti baik. Allah menghalalkan riba karena dampaknya sangat buruk kepada manusia. Ya, Allah menghalalkan yang namanya jual beli, menghalalkan namanya sewa menyewa, menghalalkan namanya investasi, karena itu memberikan kebaikan kepada kehidupan manusia. Jadi intinya apa yang diharapkan oleh syariah, baik terkait menyangkut masalah ekonomi, menyangkut masalah sosial, ya itu pasti buruk bagi manusia. Itu kuncinya dalam Islam, dalam soal Arab dijelaskan Subhanahu wa taala. Ya, termasuk larangan riba. Kenapa Allah mengharamkan riba? Ya, ternyata kalau kita kaji secara mendalam itu banyak sekali bahayanya. Tapi banyak kita lihat mungkin sebelum kita masuk dampaknya ya. Nah, yang paling penting bagi kita juga harus sadari bahwa dalam Islam kalau Allah mengharamkan sesuatu pasti ada solusinya, selalu ya. Diharamkan orang minuman keras, khamar ya. Kita dibolehkan minum yang lainnya, air mineral, minum air buah-buah ya, dan sebagainya ya. Banyak sekali. Diharamkan kita berzina ya. Justru kita disuruh menikah itu ya, disunahkan menikah. Termasuk diharamkan kita melaksanakan transaksi riba, maka ya apa yang dilakukan adalah dengan zakat. Karena sesungguhnya kalau kita berzakat itu tidak mengurangi harta ya. Jadi zakat sebenarnya itu mendorong produktivitas. Jadi riba itu kan tujuannya untuk menambah harta kan. Nah, dalam Islam salah satu cara menambah harta dengan berzakat. Wa ma ataitum min zakat turidun wajha faulaika mudhifun. Nanti lihat pada surat 30 ya. Bahwa dengan zakat itu akan melipat gandakan harta kita ya. Meskipun kelihatannya sosial, tetapi dengan kita berzakat ternyata itu kunci untuk bisa kaya raya. Kemudian juga kalau melarang riba, maka solusinya adalah dengan bersedekah ya, kalau kita mau banyak harta, berkembang, kita punya rezeki ya, maka bersedekah banyak ya. Nah itu tidak bisa dipungkiri secara faktual ya. Siapa saja bahkan tanpa membedakan di sisi agamanya, kalau dia banyak bersedekah itu pasti kaya raya. Ya, makanya kalau harta kita mau bertambah, mau berkembang, ya, banyak bersedekah ya. Sedekah. Yang ketiga adalah dengan berdagang, ya, secara komersial. Jadi kalau mengembangkan harta kita dilarang melakukan riba, maka disuruh berdagang, ya, disuruh berbisnis secara komersial. Ya, sehingga insya Allah kami manusia kan selalu cipta harta ya, ingin hartanya bertambah. Maka misalnya ditawarkan, Allah melarang riba, silakan cari solusinya, apa solusinya? Banyak berzakat, bersedekah, ataupun berbisnis. Itu akan memperbanyak rezeki kita. Ya, makanya Rasulullah SAW mencontohkan itu. Beliau kalau mengatakan mau kaya ya harus berdagang. Kata Rasulullah, alaikum bitijarah fa inna fiha tis'ata asharis, bahwa dalam berdagang itu ada 90 persentase ya, itu pintu-pintu rezeki itu di bisnis ya. Makanya kalau kita mau kaya, negara mau sejahtera, mau makmur ya kuncinya berdagang ya, berbisnis itu. Kemudian perbanyak sedekah ya. Kita lihat ya, rata-rata orang yang kaya itu banyak bersedekah. Tanya aja itu banyak bersedekah. Itu dengan zakat sebagai pertumbuhan ekonomi ya. Dalam Islam itu semakin banyak orang berzakat atau semakin tinggi jumlah zakat yang terima, itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang real ya. Beda dengan konvensional ya, pajak itu tidak memberikan gambaran yang pasti tentang kesejahteraan, tapi zakat itu real ya. Karena zakat itu dikeluarkan dari kelebihan daripada harta minimal yang kita miliki. Tadi ya, alaikum bitia dan seterusnya. Sekarang apa dampak riba dalam
ekonomi ya. Yang pertama terjadinya inflasi ya. Jadi inflasi ini terkait dengan peredaran mata uang di pasar yang satunya disebabkan karena sedikit dengan bunga ya. Sehingga pada akhirnya mengakibatkan peningkatan harga barang. Ya, karena dalam Islam dalam institusi dalam menentukan harga ya, salah satu instrumen yang menentukan harga itu adalah tingkat bunga ya. Karena bunga itu merupakan salah satu instrumen yang akan menentukan tingkat harga. Maka semakin tinggi harga barang itu akan menentukan semakin tinggi harga barang. Ya, itu kunci itu. Makanya sebenarnya kalau harga mau tetap, maka hilangkan bunga. Makanya pada zaman Nabi itu karena menggunakan dinar ya, dinar. Dulu harga kambing pada zaman Rasul itu hanya 1 sampai 2 dinar harganya ya. 1 dinar itu sekitar 2 jutaan ya. Jadi kalau kambing beli besar itu sampai 2 dinar paling mahal. Nah, harga kambing sekarang sama saja dengan ini. Ya, sama saja harganya sekarang. Ya, karena memang dinar itu tidak mengalami inflasi karena tidak terkait bunga. Tapi sekarang ya, uang kita ini jadi nilainya karena selalu terjadi namanya inflasi karena terkait dengan bunga. Ya, dulu harga misalnya kendaraan ya, saya masih ingat kita beli kendaraan itu hanya 4 juta 5 juta ya motor. Sekarang harga motor itu kan yang sejenisnya itu sekarang sudah hampir ya, 15 juta, ada 17 juta sampai 20 juta gitu. Ya, pas sebenarnya ya sama aja ya objeknya, tapi karena selalu ada tambahan bunga ya setiap tahunnya, maka itu terus akan meningkat harga ya berdasarkan tingkat bunga yang ada. Dan harga itu akan berlaku pada standar harga itu akan berlaku pada apa yang sudah ada. Ya, semakin bertambah bunga, naik lagi harganya gitu. Nah, itulah yang menyebabkan inflasi ya, karena adanya bunga. Itu bisa diteliti ya, silakan teliti. Nah, kemudian juga bahwa riba itu menyebabkan tingkat pengangguran. Ya. Kenapa? Karena seperti tadi, ya, meningkatnya pengangguran itu karena korelatif dengan peningkatan inflasi. Ya. Ya, karena peningkatan harta tanpa dibarengi kenaikan gaji yang cukup akan mengakibatkan penurunan permintaan terhadap barang. Dan pada akhirnya akan mengurangi investasi dan produksi. Dan hal itu akan memicu meningkatnya angka pengangguran. Ya. Nah, jadi kenaikan harga tadi itu akan mengurangi demand ya terhadap permintaan barang dan jasa. Ya, sehingga tentunya banyak perusahaan-perusahaan yang tidak bisa survive ya, tidak bisa biaya operasionalnya karena produk-produk mereka kurang laku di pasaran karena harga tinggi kan. Sementara pendapatan masyarakat tidak bertambah, tidak bertumbuh. Nah, sehingga banyak usaha-usaha tidak berkembang. Sehingga banyak pengangguran. Ya, bahkan untuk bisa membuka usaha-usaha kesulitan karena biaya investasinya mahal. Karena tadi adanya riba tadi itu ya. Nah, berbeda kalau di syariat ya ada bunga kan? Ya, tidak ada bunga, bunga itu 0 sehingga akan mempercepat yang namanya investasi. Ya, karena tidak ada beban biaya dalam investasi karena tidak adanya bunga. Sehingga dengan investasi yang lebih cepat, ya, pergerakan sektor real itu semakin cepat sehingga bisa banyak membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian kesenjangan ekonomi. Ya. Jadi sistem riba ini akan membuat kesenjangan ekonomi. Ya, karena yang memiliki uang kan hanya orang kaya saja. Yang mereka perputaran uang itu hanya pada orang kaya saja. Ya, sementara orang miskin ini ya hanya korban daripada penggunaan uang tadi ya, yang memeras daripada orang-orang di bawah orang kaya. Nah, sehingga ini membuka kesenjangan. Nah, sebenarnya dalam Quran ditegaskan Allah Subhanahu Wa Taala, kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Janganlah harta itu hanya berputar pada orang-orang kaya saja ya. Jadi itu dampaknya. Maka sekarang kesenjangan ekonomi berbagai negara, kesenjangan ekonomi antar negara, ya, itu disebabkan karena sistem riba tadi. Dan itu juga para ekonom dunia ya seperti misalnya Keynes ya mengatakan bahwa sebenarnya penyebab
kepincangan ekonomi lah karena adanya yang namanya interest tadi dengan bunga itu. Ya, karena apa namanya memaksa daripada apa namanya masyarakat ataupun negara yang menggunakan pinjaman itu untuk membayar pada orang kaya. Ya, sehingga menyebabkan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Sementara yang punya uang tidak menerima risiko kan. Sementara bagi pemanfaatan dana dengan sistem bunga itu yang menanggung semua risikonya. Nah, juga ini yang menghambat sektor investasi yang sektor real. Ya, kenapa? Karena suku bunga itu tadi salah satu penghambat terhadap investasi dan sektor real. Kalau ini tidak bertumbuh, tidak berkembang, ya tentu dampak nanti masalah pengangguran, ya nanti juga akan berdampak pada masalah sosial, ya, karena meningkatnya tingkat kriminal, karena sulitnya untuk mengembangkan investasi karena semakin tinggi suku bunga. Sekali lagi, suku bunga ini menjadi beban terhadap pergerakan investasi dan sektor ini. Makanya apa namanya sangat berbahaya terhadap pengembangan investasi dan sektor ini. Nah, juga termasuk adanya debt trap, jebakan utang. Termasuk negara kita sebenarnya sudah terjebak dengan utang kan, apalagi belum selisih nilai mata uang, ya, belum bunga berbunga, ya, sehingga kita semakin terjebak dengan utang yang ada. Gitu. Negara kita ini membayar bunga saya setengah mati ya, 1.000 triliun per tahun ini. Sangat berat sekali ya. Sementara kemampuan negara kita untuk bisa membayar itu setengah mati. Ya tentu nanti konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya harus misalnya menghilangkan subsidi atau mengurangi subsidi, kemudian menaikkan pajak ya. Ya tentunya dengan pajak yang tinggi akan membebani masyarakat kan. Ya, kalau pajak tinggi berarti nanti harga-harga barang akan naik lagi gitu. Dan seterusnya ya. Bahkan kalau tidak hati-hati bisa menggadaikan apa namanya aset-aset strategis negara gitu ya. Karena untuk membayar utang ataukah menggadaikan aset strategis negara untuk bisa menjadi jaminan utang, itu kan sangat berbahaya terhadap keberlangsungan negara kita nih. Apalagi kalau memberikan utang itu juga ada kepentingan ya. Mungkin kalau kepentingan ekonomi masih bisa kita negosiasi, tapi kalau sudah kepentingan politik ya dia mempengaruhi kebijakan politik kita. Nah, itu sangat berbahaya. Dan itu sudah banyak contoh-contoh negara ya di Afrika yang diambil alih oleh yang memberikan utang ya karena tidak mampu bayar utang. Ini namanya debt trap ya. Ya maka perlu waspada dalam utang itu. Ya makanya Nabi selalu wanti-wanti hati-hati namanya berutang ya karena utang ini sesuatu yang bisa membuat kita ini sedih dan hina ya dalam kehidupan kita apalagi dalam bentuk dalam negara. Kita ini akan kehilangan wibawa terhadap negara yang berikan utang kepada kita. Nah, juga termasuk beban APBN. Ya. Jadi negara juga akan menanggung beban ya, beban. Misalnya sertifikat Bank Indonesia, ada Litus Bank Indonesia, ya di mana semua itu pemerintah misalnya mencetak obligasi ya, di mana bunganya itu ditanggung oleh pemerintah. Ya, dan pemerintah kan mengalokasikan biaya itu dari APBN. Ya, terus diambil dari APBN dari mana? Tentu dari pajak juga. Sehingga akan semakin membuat negara kita terlilit ya utang baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Ya, sehingga alokasi untuk kesejahteraan masyarakat kita akan semakin berkurang. Ya, tentu berbeda kalau yang syariah ada istilah bunga. Ya, bisa negara mencetak obligasi syariah ya sehingga tidak membebani negara. Dan alhamdulillah memang sekarang ini obligasi syariah itu sangat digantung oleh pemerintah ya. Ya misalnya SBSN ya yang memang sangat menguntungkan investasi dalam negeri ya dan juga tidak membebani negara. Ya, sehingga sekali pergerakan obligasi syariah atau sukuk di Indonesia sangat cepat sekali ya, karena manfaatnya dalam sisi ekonomi dan juga tidak memberikan beban kepada negara secara khusus. Nah, ini juga ada beberapa ancaman bagi makan riba ya. Meskipun ini sifatnya untuk mengingatkan baik kita, tapi yang paling penting bagi sebenarnya secara ekonomi ya, karena kita di ekonomi ini, tadi dampak-dampak ekonomi yang paling penting kita harus kaji ya, apa hikmah sehingga Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan namanya riba ya. Tapi kalau dari sisi aspek
akhiratnya nanti, ya jelas juga perlu kita hati-hati. Ya, karena ancamannya juga nanti di akhirat itu lebih berbahaya dibandingkan di dunia ini. Ya. Ya, seperti dikatakan bahwa orang yang makan riba itu seperti orang kesurupan. Ya, nanti akan dibangkitkan oleh Subhanahu di akhirat dalam keadaan seperti orang yang kesurupan. Ya, karena setiap orang nanti akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya, apa yang dilakukan di dunia. Maka perlu kita hati-hati dengan riba ini. Bahkan kalau saya pernah bahasakan bahasanya kesurupan ini bukannya pada kesurupan nanti di akhirat, ya, tetapi kesurupan sisi ekonomi, ya, ekonomi yang tidak stabil kan kalau orang kesurupan. Ya, jadi yang menyebabkan ekonomi tidak stabil, ya, mengalami kesurupan, ya, karena menggunakan sistem ribawi. Ya, maka kalau ekonomi itu mau stabil, mau seimbang, ya, maka kuncinya harus kembali kepada ekonomi yang tidak berbasis ribawi, ya, yaitu berbasis syariah, ya, yang sudah jelas ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya semua yang terkait ini ya kehilangan keberkahan, ya, jelas bahwa ekonomi riba itu jelas tidak ada berkahnya gitu. Ya, makanya memang kehidupan ekonomi tidak berkah, tidak adilan, banyak permasalahan-permasalahan yang kita rasakan, kesenjangan ekonomi, ya, karena memang tidak ada keberkahan di dalam sistem ekonomi riba. Nah juga seperti dikatakan Rasulullah SAW bahwa riba itu memiliki 73 tingkatan, ya. Yang paling ringan dosanya seperti orang menzina ibu sendiri, nauzubillah, ya. Berzina itu sendiri sudah merupakan dosa besar, ya. Ini lebih parah lagi berzina dengan ibu sendiri, nauzubillah. Ya. Sebenarnya kalau kita bisa kaji juga itu secara ekonomi, ya. Ditanya kenapa riba itu lebih berbahaya daripada zina. Ya. Kenapa riba lebih berbahaya, lebih dahsyat dampaknya daripada orang berzina. Ya. Kenapa? Karena kalau orang berzina itu dampaknya hanya pada pelaku perzinahan. Ya. Banyak dampaknya itu. Tapi kalau riba itu dampaknya multiplier effect. Ya. Bukan saja pada pelakunya, tapi seluruhnya akan kena itu, ya. Seperti tadi adanya kesenjangan ekonomi, banyak pengangguran, ya, banyak orang menjual kehormatan dirinya karena miskin, ya, terjadi ketidakadilan, ya, kemudian sektor usaha tidak jalan, ya, inflasi dan sebagainya, itu dampaknya sangat luas. Dan itu akan terasa secara masif pada seluruh masyarakat. Ya. Hanya sampai yang kecil saja yang bisa menikmati gitu. Ya, maka inilah satu hikmahnya. Ya, kenapa harus mengatakan bahwa riba itu lebih berbahaya daripada berzina. Ya, meskipun paling rendah tingkatannya itu seperti berzina dengan sendiri. Ya, apatah lagi bagaimana riba yang lebih besar lagi akan memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Saya kira pengantar kita, ya, tentang ini. Nanti kalau untuk riba apa yang terkait masalah yang tersembunyi, ya, nanti kita bisa kembangkan lewat diskusinya. Ya. Baik, saya serahkan kepada moderator, ya. Baik, terima kasih untuk pemateri kita yang sudah mengulas sangat jelas tentang riba yang tidak disadari. Tadi juga sudah dibahas tentang secara pengertian dan juga jenis-jenis riba, dan saya rasa itu sudah teman-teman pahami secara mendalam tentang pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Tapi dari semua itu tidak menutup kemungkinan masih ada yang dari teman-teman yang mungkin kurang dipahami atau masih menjadi tanda tanya. Jadi untuk itu saya buka untuk sesi diskusi kita, yaitu sesi pertanyaan. Mungkin dari teman-teman jika ada yang mau ditanyakan, boleh langsung raise hand atau ketik di kolom chat. Silakan untuk teman-teman, ada yang ingin bertanya? Saya, Kak. Ya, atas nama siapa? Ini siapa ya? Pandewa dari SDX. Oh ya, betul. Kan Dewa. Pertanyaan kepada Beliau. Pendidikan ya, Kak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Pak Idris Parakasi selaku pembawa materi terkait riba yang tidak diketahui pada kajian online malam ini. Dan saya hormati panitia pelaksana kegiatan kajian online. Langsung saja pertanyaan saya. Sebelum lanjut sebagai pertanyaan, di sini masih mengganjal di pikiran saya masalah hutang. Nah, yang tadi Ustadz sudah sampaikan terkait hutang negara, Pak. Nah, hutang negara yang sangat membengkak ini bahkan dari masa pemerintahan Soeharto itu masih hutangnya sudah makin tinggi hingga sampai pemerintahan Jokowi. Yang saya ingin tanyakan, Pak, kan kalau kita meninggal lalu meninggalkan hutang itu kan masih status kita punya dosa itu akan masih dipertanyakan atau amal ibadah kita masih dipertanyakan. Nah, bagaimana dengan hutang negara, Pak? Kalau belum dilunasi, apakah itu bisa kita sebagai masyarakat yang akan membawa ke akhirat nanti? Bagaimana, Pak? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara penanya dari Kesetia. Oke, itu tadi pertanyaan pertama. Selanjutnya mungkin masih ada yang ditanyakan terkait dengan riba yang tidak disadari. Jadi saya rampungkan dulu untuk pertanyaan, nanti akan dijawab oleh Bapak pemateri. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya silakan boleh langsung on mic, raise hand, atau mengirimkan pertanyaan lewat kolom chat. Baik, Kak. Silakan jangan lupa sebutkan nama dan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Zainuddin. Saya menggunakan HP saya SIPLC Parepare. Jadi tadi sudah dipaparkan materi persoalan riba oleh Bapak Idris Parakasai mengenai yang saya yaitu tentang persoalan bank konvensional dengan bank syariah. Dan di mana sampai sekarang hal itu sudah menjadi hal yang lumrah untuk selalu diperdebatkan baik dari para ulama, mahasiswa dan masyarakat umum. Yang sampai sekarang yang diperdebatkan itu adalah tentang bunga bank, yang banyak beranggap bahwa bunga bank itu adalah riba dan bunga bank itu adalah tidak riba. Karena pernah saya baca buku itu tentang fikih muamalah yang salah satu yang di referensinya dari Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa bunga bank itu syubhat atau belum jelas halal dan haramnya. Tapi kalau saya baca tadi dari pemaparan pemateri itu sudah sangat menggambarkan bahwa bunga bank itu bisa dikatakan sudah menjadi bagian daripada riba karena dari aturannya saja banyak merugikan daripada pihak nasabah. Mungkin Bapak bisa lebih memperjelaskan bahwa apakah memang bunga bank itu bisa dikatakan riba dan bagaimana orang yang bekerja di bank konvensional itu sendiri. Apakah penghasilannya itu bisa dikatakan bahwa penghasilannya bagian daripada riba atau cuma karena sistemnya saja yang merupakan bagian daripada riba itu konvensional. Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih saudara penanya. Mungkin untuk sesi kali ini saya persilakan untuk 3 orang penanya. Jadi mungkin masih ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Saya Kak. Ya, silahkan jangan lupa sebutkan nama dan pertanyaannya.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Jamaluddin dari Polsek Unhas. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai bank konvensional sesuai yang tadi disampaikan oleh penanya sebelumnya. Untuk bagaimana hukumnya, kayak seperti misalkan masjid ataupun yayasan yang menggunakan penyimpanan keuangannya itu masih menggunakan bank konvensional. Hukum secara syariah Islamnya bagaimana? Mungkin itu saja, kurang lebihnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi pertanyaan yang ketiga dari Jamaluddin dari Polsek Unhas. Oke, mungkin saya persilakan terlebih dahulu kepada Bapak untuk menjawab ketiga pertanyaan dari peserta Zoom. Olehnya itu saya persilakan kepada Bapak. Ya, kasih moderator dan seluruh penanya ya, insya Allah. Ini masalah utang ya. Memang persoalan utang ini sangat mendasar ya, karena terkait dengan amalan kita. Ya, karena kata Rasulullah, seseorang itu tergadai dengan utangnya ya, hatta taqabidah, sampai dia melunasi utangnya. Maka nanti orang yang punya utang, kalau dia ada utang dia bawa sampai meninggal nanti, maka amalnya tergantung sebelum dia membayar utangnya. Dan membayar utang nanti di akhirat itu ya bukan menggunakan uang ya, karena di sana ada lagi harta dinar di sana, tapi dibayarkan dengan amalan-amalan kita. Suaranya tidak didengar. Akunnya termut, Pak. Afwan Pak, termute. Iya Pak. Ulang lagi ya. Iya Pak. Iya, jadi sekali lagi memang utang itu sangat penting ya dan mendasar ya, karena terkait dengan amalan kita. Karena nanti di akhirat orang yang punya utang itu, kalau dia mati dia membawa utang ya, maka nanti amalan-amalannya digunakan untuk membayar utang-utang itu. Ya, kalau dia masih banyak utangnya sementara amalan sudah habis, maka ya, dosanya orang berikan utang tidak diberikannya. Sehingga dia termasuk nanti orang yang muflis, orang yang bangkrut ya, ya karena utang. Maka berhati-hatilah namanya utang. Kalau memang kita tidak bisa membayar utang, jangan membayar utang. Nah, jangan berutang. Dan kalau punya utang, ya bersungguh-sungguh untuk membayarnya. Maka insya Allah memberikan kemudahan untuk melunasinya. Nah, terkait utang negara misalnya, siapa yang bertanggung jawab? Nah, tentu bagi kita rakyat, bukan rakyat yang menanggung, tetapi yang membuat kebijakan itu. Ya, karena maka berhati-hati jadi pejabat, jadi pemimpin. Ya, makanya di Al-Quran itu dijelaskan bahwa pemimpin itu nanti dua kali besar asapnya dibandingkan dengan orang yang dipimpin. Kenapa? Dia membuat kebijakan dan juga dampaknya kepada orang dipimpin. Ya, maka akibat kebijakan yang salah itu, maka dia akan nanti menanggung nanti di akhir. Maka perlu kita hati-hati memang kalau jadi pemimpin, jadi pejabat, ya, harus waspada, hati-hati. Jangan sampai kita membuat kebijakan yang membuat pelanggaran syariah, sehingga
kita nanti mendapatkan nanti asap yang pedih 2 kali lipat dibandingkan dengan orang yang kita pimpin. Itu ya. Jadi sekali kalau kita meninggal, kalau negara punya utang yang mungkin kita tanggung ya. Kita tidak ada tanggung jawab di situ. Nah, kemudian bagaimana bunga bank? Apakah termasuk riba atau tidak ya? Nah, sebenarnya kalau kita ingin memahami dengan seksama sebenarnya bagaimana sebenarnya itu bunga ya? Bagaimana transaksi bank konvensional sehingga dia masuk kategori riba atau bukan? Ya, secara umum para ulama sudah menjelaskan dan menyepakati, sudah ijma ulama bahwa bunga bank itu termasuk riba. Alasannya kenapa? Yang pertama, bahwa transaksi yang ada di bank konvensional itu transaksi utang piutang, ya kan? Pinjam-pinjam. Misalnya kalau kita menabung ya, itu artinya kita meminjam, bank itu meminjam uang sama kita. Dan sudah mensyaratkan ada keuntungan. Kalau kita menabungkan pasti ada kepastian sekian bunganya, sekian persen bunganya per bulan kan. Nah, itu sebenarnya kalau bank meminjamkan kepada nasabahnya itu sudah pasti juga ada keuntungan tentu lebih banyak dibandingkan dengan apa yang diberikan kepada penabung. Jadi pertama tadi dia menggunakan transaksi pinjam-pinjam. Yang kedua mensyaratkan ada tambahan keuntungan kan, ya sudah pasti gitu. Ya, yang ketiga adalah dia bertambah keuntungannya itu berdasarkan waktu. Nah, jadi tiga unsur ini yang menyebabkan bunga bank termasuk riba. Ya. Dan itu sepakati para ulama bahwa ada perbedaan tentang itu. Ya kalau masih ada yang mengatakan darurat atau boleh ya atau karena kebutuhan ya, tapi mereka sepakat bahwa paling minimal mereka mengatakan subhat ya, subhat. Ya. Kalau kita ingin kata Rasulullah, siapa ingin selamat sisi akhiratnya dan kehormatannya maka hindari subhat. Karena sekarang ini sudah ada kejelasan kepastian dengan adanya bank syariah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menggunakan transaksi lewat bank konvensional yang berbasis bunga atau riba itu. Nah, bagaimana orang bekerja di bank itu? Ya jelas ya bahwa karena kita bekerja di bank ribawi, ya, maka jelas semua transaksi terkait dengan ribawi. Maka orang yang bekerja di bank itu termasuk bertolong menolong dalam keburukan kan, dalam dosa besar. Ya riba kan dosa besar. Kalau kita bekerja di situ ya sama lah kita ini membesarkan, mendukung, ya bekerja sama bahu membahu untuk membesarkan ban ribawi ya. Wala ta'awanu al ismi wal udwan. Janganlah kau bertolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, sementara riba itulah dosa besar dan juga Allah menyatakan perang terhadap riba itu. Wah, itu Rasul mengatakan la Rasulullah akila riba wa maukilahu wa katibahu wa syahidakum sawaun. Allah SWT melaknat orang yang makan riba, yang memberi riba, yang mencatatnya dan menyaksikannya ya. Mencatatkan berarti pegawainya kan, yang menyaksikan itu ya, transaksinya, mungkin ada notarisnya dan sebagainya. Ya, maka kata Rasulullah mereka itu semua sama-sama pun sawaun. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bekerja di bank konvensional itu termasuk pekerjaan yang diharamkan oleh syariah. Ya, tapi tentu ya orang mengatakan memang kalau darurat itu kan lain hukumnya lagi ya. Tentu nanti bicarakan apa dasarnya darurat. Ya, karena dalam Islam sesuatu yang haram boleh dilakukan ya, kalau dalam keadaan darurat ya, untuk bisa menjaga kelangsungan kehidupan kita. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana menyimpan dana di bank konvensional? Yang mungkin ukuran tinggi, mungkin juga masjid dan sebagainya. Nah, pertama tentu kalau kita menabung di sana kan berarti kita menyuburkan ya, menyuburkan lembaga keuangan konvensional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dana kita digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bisa bertentangan syariah. Ya, karena bank konvensional kan bisa membiayai usaha-usaha ada yang halal, ada yang haram kan. Ya, sehingga kalau kita menyimpang uang kita di bank konvensional berarti sebagian uang kita ini atau uang kita digunakan untuk hal yang diharamkan dalam syariah. Ya. Misalnya membiayai perusahaan rokok, membiayai usaha perhotelan yang di situ ada maksiatnya,
ya, atau perusahaan minuman keras, ya itu bisa digunakan oleh bank konvensional. Ya, maka sebaiknya kita menghindari ya, kecuali dalam keadaan darurat. Nah, dalam darurat ini memang tidak ada bank syariah. Sekarang kan alhamdulillah bank syariah di mana sudah ada ya. Ada alasan darurat sehingga kita menggunakan sementara untuk itu. Nah, kalau ini hilang darurat, maka cukup hanya saja untuk pengamanan saja. Ya, atau untuk sekadar kebutuhan transaksi, misalnya karena kita tidak ada misalnya perguruan tinggi itu tidak bisa menyetor dananya lewat bank syariah, hanya konvensional, maka tidak apa-apa, sebaiknya untuk harus transaksi saja. Setelah uang kita masuk di situ, maka ambil ya dana itu, masukkan di syariah atau simpan di rumah kalau memang tidak mau gitu ya, simpan di syariah. Nah, kemudian bunganya jangan diambil. Ya, ini masalah bunga juga ada perbedaan pendapat ya. Dan mengatakan tidak boleh diambil karena memang haram hukumnya. Nah, yang kedua, bisa digunakan, tetapi digunakan untuk hal yang sifatnya bukan untuk kebaikan ya. Misalnya kita membuat jalanan atau kasih lokam, bangun WC ya, yang tidak terkait dengan kebutuhan konsumsi kita ya, atau tidak boleh disedekahkan ya, karena itu barang sumbernya haram ya, maka itu ada yang bolehkan ya. Nah, di sini perlu ada pemisahan. Misalnya kita punya rekening ya, tahu berapa bunganya ya, maka bunga itu jangan diambil atau digunakan untuk hal sifatnya bukan untuk kebutuhan kita tapi bersifat umum ya, bisa digunakan. Jadi itu ya solusinya itu ya. Kalau memang tidak ada alternatif lain, ya silakan, tidak masalah. Ya, hanya untuk kebutuhan transaksi, ya untuk pengamanan saja, tapi tidak digunakan untuk mengambil keuntungan. Ya, makanya bunganya jangan dimanfaatkan. Ya, kecuali tadi untuk bersifat umum ya. Ya, tentu bagusnya adalah kalau kita menyimpan uang kita di bank syariah. Kenapa? Kalau di bank syariah, pertama itu bisa digunakan oleh kaum muslimin ya, untuk membangun bisnis ya, karena pasti bank syariah itu akan membiayai usaha-usaha real kan ya, tidak boleh transaksi non real ya, maka sehingga bisa menggerakkan investasi, bisa menggerakkan sektor real. Yang kedua kan nanti ada bagi hasil kita gitu, maka bagi hasil itu kan akan menambah pendapatan kita di bank syariah ya, berupa bagi hasil ya, bukan bunga. Dan itu halal bagi kita mendapatkan keuntungan dari bank syariah, karena uang kita itu diinvestasikan pada pembiayaan, baik jual beli, hasil menyewa ataupun bagi hasil ya, sehingga bisa menumbuhkan. Yang ketiga tentu akan membangun keuangan syariah kita ke depan lebih besar lagi ya, sehingga bank syariah semakin berkembang ya, nanti juga banyak zakatnya kan juga untuk umat Islam, bisa menggerakkan ekonomi umat ya dengan berkahnya bank syariah. Jadi sekali lagi tidak salahnya ya. Justru sangat menguntungkan kalau kita besarkan bank syariah sekarang ini, sehingga umat kita bisa menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengembangan investasi dan pengembangan sektor real ya, tentunya akan nanti mengembangkan bisnis dan membuka lapangan kerja lebih luas. Seperti itu. Silakan. Sudah terjawab 3 pertanyaan dari teman-teman penanya tadi tentang ada yang bertanya tentang hutang, tentang bank konven, dan juga tentang keuangan masjid tadi yang sudah ditanyakan tadi sebelumnya. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menjawab. Untuk perhatian sebagai ini, teman-teman panitia sudah mengirimkan link untuk link absensi. Silakan teman-teman peserta untuk mengisi link yang sudah panitia kirim di room chat. Silakan diakses teman-teman untuk link absensinya. Ya, terima kasih saya ucapkan. Untuk selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman seputar riba yang tidak disadari. Mungkin saya persilakan 1 atau 2 orang yang ingin bertanya. Ya, di sini di kolom chat Pak sudah ada yang bertanya dari Jumadin. Ya, Jumadin dari KCXC. Ini berkaitan dengan trading cryptocurrency. Sekarang ini masalah cryptocurrency ini lagi marak-maraknya di dunia.
Bahkan di Indonesia pun sudah banyak yang terlibat dengan uang digital cryptocurrency ini. Pertanyaan saya, apakah kalau kita trading cryptocurrency, kemudian ada penitip dan pengelola dana yang bekerja sama dengan pembagian keuntungan berdasarkan besarnya porsi modal? Apakah ini termasuk riba? Bagaimana kalau ke depannya uang cryptocurrency ini benar-benar digunakan di Indonesia? Kalau uang dari hasil kripto ini kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari, apakah hukumnya tetap haram? Terima kasih. Ya, itu Pak, pertanyaan dari Jumadin. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Ya, tentu yang pertama dulu, bagaimana bentuk transaksinya di trading cryptocurrency tadi itu ya. Bukan transaksi mengenai unsur riba ya, misalnya kita membeli produknya ya, produk currency-nya itu memang sudah pasti sekian keuntungannya ya. Jadi misalnya membeli mata uang currency itu sudah tentukan sekian bunganya ya. Itu jelas itu mengandung unsur riba. Nah, maka itu transaksinya dilarang, mengandung unsur riba. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau misalnya kita ingin kerjasama dengan cryptocurrency yang memberikan modal. Nah, kalau kerjasamanya antara bisnis ini dengan cryptocurrency itu tidak bertentangan syariah, misalnya kita kerjasama investasi bagi hasil atau musyarakah ya, atau jual beli atau sewa menyewa dengan menggunakan modal daripada cryptocurrency itu tidak masalah ya. Jadi terlepas daripada itu, karena persoalannya kan gini, uang itu pada asalnya adalah halal ya, asalnya halal. Nah, yang membuat dia haram itu bentuk transaksinya. Ya persoalan nanti cryptocurrency ini sumbernya tidak jelas ya, atau ada samar-samar atau ada yang haram, itu bukan urusan kita ya. Nah, tapi antara kita sebagai pebisnis, pengusaha ingin mendapatkan permodalan dari siapa saja termasuk cryptocurrency, ya maka itu tidak ada masalah. Yang penting transaksinya akadnya itu dengan cryptocurrency itu tidak bertentangan syariah ya, seperti tadi menggunakan bagi hasil, apakah itu mudharabah, musyarakah, atau menggunakan sistem jual beli ya, dan sebagainya ya, seperti itu. Allahu a'lam. Ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak pemateri yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Ya, mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul. Masih ada yang bertanya satu. Siapa? Ya, mungkin untuk pertanyaannya boleh kita diskusi di lain waktu atau kita nanti berhubungan langsung dengan Bapak, karena di awal tadi sudah disampaikan nomor HP dan juga kontak email dari Bapak. Ya, ya, terima kasih Bapak, kami ucapkan sekali lagi. Ya, baiklah teman-teman sekalian, karena waktu juga sudah membatasi kita, jangan lupa untuk mengisi absensi kajian kita pada kesempatan kali ini. Jadi saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Saya selaku moderator mohon undur diri dari hadapan teman-teman. Sampai jumpa di kajian online selanjutnya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perilaku selama berlangsungnya diskusi kita pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan live dulu. Ya. Mohon maaf Pak, boleh kita sesi foto dulu Pak. Ada sesi foto. Saya harapkan teman-teman sekalian untuk mengaktifkan kamera. Ayo kita sama-sama on cam. Ya. Mungkin teman-teman panitia boleh handle selama sesi foto. Siapa nih yang? Oke. Saya. Ya, silakan Ahsan. Ya, silakan teman-teman on cam. Silakan teman-teman on cam. Oh, iya. Untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide kedua.
2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Ahsan yang sudah melakukan sesi foto. Sekali Saya lagi, bisa lihat ya? Saya bisa lihat? ya, Saya bisa ya lihat. Pak. Boleh Pak, boleh. Terima kasih banyak Pak atas Mana waktunya. ya? Luar Sama biasa. ya. Syukuran Bapak. Syukron Pak. Ya, selalu Pak. Allah. Bisa bertemu lagi, Pak. Ya, untuk teman-teman sekalian, jangan ada yang live dulu karena kita ada sesi games lagi, Kahoot. Ya, mungkin operator bisa menampilkan Kahoot-nya. Kita ini dulu ya, menjawab pertanyaan dari setelah kita mendengarkan materi tentang riba tadi. Ya, ayo teman-teman, jangan lupa untuk bergabung ya di Kahoot kita. Ayo, Kak Menjalin ikut Kahoot. Ada hadiahnya kah? Ada Kak, ada Kak. Oke. Ya, Abe bagi link dong. ada hadiah dong teman-teman. Jadi ayo gabung ya semua. Abe bagi link dong. Gimana caranya, nggak tahu ini. Itu boleh diklik linknya www.kahoot.it. Masukkan PIN-nya 5316187. Saya ulangi, game PIN-nya 5316187. Sudah bergabung istri teh yang apa nih? Siapa ini? Teh yang Silakan teman-teman untuk mengakses www.kahoot.it dengan menggunakan PIN 5316187. Muhel sudah bergabung. Siapa lagi? Ayo teman-teman. Sudah ada 2 yang bergabung. 5316187. Ya. Silakan join at www.kahoot.it dengan PIN 5316187. Sudah ada 3 yang bergabung. Ayo. Ya, Kak Menjalin sudah bergabung. Semoga dapat hadiah, Kak. Ayo, teman-teman. Sudah ada Linda. Ya, sudah ada 5 yang bergabung. Ayo teman-teman, kalau bisa kita ramaikan games Kahoot ini. Ada hadiah menarik dari teman-teman panitia. Ya, Mas Hadi mau merah, Linda, Jalin, Rohit, Muhel, siapa ini? Jamal Ember sudah bergabung. Ya, Nia Angelia juga sudah bergabung. Sudah ada 10 nih. Ayo, diramaikan teman-teman untuk games Kahoot-nya. Silakan akses linknya langsung ya. Dan masukkan PIN 5316187. Ayo teman-teman yang lain jangan mau kalah. Sudah ada 14 orang. Ada Bawang Merah, Al-Mugni, Evi Rahmayanti,
Kembang Desa, Awal. Siapa ini? Nia Angelia, Jamal, Ilham, Linda, Kak Menjalin, Rohit, Muhel. Ini siapa sih istri Teh Yang? Sudah 16 orang. Ayo siapa lagi? Riwahini sudah 18 orang yang akses untuk link Kahoot. Sudah tidak ada lagi ya yang mau bergabung. Mungkin kita bisa mulai untuk game Kahoot-nya. Ya. Oh, masih ada tambahan dari Mina. Loh, ada yang 3 orang ya? 2 orang ya? Sudah ada 21 yang bergabung, mungkin bisa kita masuk pada pertanyaan. Siap-siap untuk kuis kajol ketiga. 3, 2, 1. Ayo teman-teman dijawab ya pertanyaannya dengan seksama. Apakah judul kajol 3 kali ini? A. Riba yang disadari. B. Menyadari arti riba. Oke, jawabannya adalah riba yang tidak disadari. Itu untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya, istri Teh Yang skor yang menjawab dengan benar tadi. Nah, selanjutnya arti kata riba. Ayo, cepat-cepat, waktu berjalan. Hanya 15 detik saja. Ayo, yang mana jawabannya? Selesai. Jawabannya adalah tambahan. Ya, yang menjawab adalah Ilham HD. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Nambahan. Boleh dibaca langsung dari layar. True or false? 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya false. Ternyata ya, jawabannya false. Next, kita beralih. Boleh dibaca, teman-teman?
True. True. Menang saya nih, menang saya. Amin, amin Kak. Bukan kita peringkat pertama gitu Kak. Telat terus. Ya, pertanyaan kelima. Lambat. Jenis barang ribawi kecuali ayo. Cepat-cepat dijawab Kak. Kalau mungkin menang. Ayo, Kak. Telat terus lebih cepat muhel Pak. Ya, jawabannya adalah handphone. Yang tercepat menjawab Wah, Aduh, Evi. Kembang Desa turun peringkat. Semangat Epi, dapat lagi hadiah Epi ini. Oh, Epi dia yang sekretaris. Siti Rahman Inti. Ya, Sami Muhel. dalam pandangan ekonomi Islam. Enggak 1-2 itu sama Muhel. Ayo. False. Kenapa tidak pernah muncul namaku ini? Lambat menjawab kapan Kak? Jawab lebih cepat, Kak. Hanya perlu simulasi, perlu gladi nih. Ayo Kak. Tidak dapat kapan Akunta Kak? True. Siapakah dia namanya yang tercepat? Al-Muzni. Ini kalau jawab pencet apakah? Pencet yang sesuai lah, Kak. Hah? Pencet Jawaban sesuai yang benar, warnanya yang benar, Kak. Jawaban yang benar, jawaban yang menurut tak benar Kak. Apa kalau Bapak materi masih ada yang salah. Oke, next question. Yang ke-9. Siapa? Siapa yang tahu ya? 3, 2, 1. Putri Amalia Nabila. Salah. Iya, ada yang jawab. ada orang jawab dua Jelas. Oke, last question. Jelas. True or false? Ya. Tidak muncul. Kembang Desa Ji. Astaga. Astaga, ada yang benar. Ya, kita lihat podium. Yeay, Kembang Desa Ji. Makin Bang Desa itu. Ayo. Saya peringkat 3. Yang peringkat 1. Siapakah dia? Oh, Al-Muzni. Saya peringkat berapa tuh? Masya Allah. Peringkat terakhir kita Kak di degradasi kita jauh selanjutnya. Tidak ada jawab apa. Ya, yang pemenang ini silakan menghubungi panitia untuk diberikan hadiah. Al-Muzni, Kembang Desa, awal. Saya kayak nih kebanding. Misterius nggak Bang Desa? Karena bukan nama asli pakai jadi tidak dikasih itu deh. Betul. Ini siapa orangnya? Kayaknya Kak kita lambat tekan ki karena kalau lambat kita tekan ki biar benar lebih banyak poinnya yang duluan tekan. Saya tahu apabila ada beginian jadi pakai hal yang Teman-teman silakan yang belum isi absensi diisi ya. Iya, Untuk keperluan absen sertifikat. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah bergabung.
Apa tuh Hadi tadi? Oke, untuk Games Kahoot-nya sudah selesai. Teman-teman jangan lupa ya untuk mengisi link absensinya. Alhamdulillah untuk kajian kita yang ketiga kali ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk saya ucapkan kepada teman-teman panitia selaku BPH, kakak-kakak dari MPFR yang sudah bergabung, serta teman-teman dari KC-KC yang sudah bergabung meluangkan waktunya. Terima kasih saya ucapkan. Ya, apa ini? Siap-siap. Nanti Kajol 4 dilanjut di Kahoot-nya Kak Majalin. Iya, Kak Manjalin. Ya. Dulu, Kak. Kalau bisa cantumkan di flyernya tuh kalau ada kuis gitu. Iya, siap. Boleh, Ya. Oke, izin lift. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak.